belakangan ini ya jumlah kekerasan terhadap anak maupun juga yang dilakukan oleh anak itu semakin lama meningkat ya. Itu, pelakunya anak-anak? Iya, ada. Jadi itu yang disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum. Oke. Ya. Tahun ini saja 2023 dari Januari hingga November 2023 KPAI Komisi Pelindungan Anak Indonesia itu mencatat kurang lebih 4.100 sekian kasus kekerasan anak. Identitas anak disembunyikan. Nah, apa yang disebut dengan identitas anak itu? Namanya pasti ya. Nama ini kadang masih ada media dia berusaha untuk menyamarkan atau menginisial. Tapi ada juga yang namanya itu juga. Iya. Misalnya bunga. Nggak taunya bunga. Ada juga yang namanya bunga. Ya kan? Nah, bunga ada. Jangan-jangan bunga itu. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh juga disebut. Jadi ya seorang anak inisial perempuan. Nah, inisial tuh kalau misalnya A, B, C ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya NS, wah, Nur Safitri, mengarah ke dia dikarang, oh ini dia nih di kelas ini. Ya. Atau menyebutkan usia boleh? Usia boleh. Jadi misalnya seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Padahal seorang anak itu melakukan kekerasan nih kalau dia yang berkonflik dengan hukum ya. Dia itu kan produk dari pendidikan keluarga. Ya, PPRA mungkin banyak pelanggaran-pelanggaran itu ya. Oh banyak. Banyak sekali. Nah sebetulnya itu kan ada sanksinya ya. Hukuman denda 200 juta kalau saya nggak keliru ya. Kemudian bisa hukum kurungan 5 tahun gitu. Tetapi itu harus deliknya aduan. Nah kalau nggak ada yang mengadu ya lenggang kangkung aja, orang itu dapat klik banyak ya. Iya. Dan kalau menurut Pak Yaakob Utama itu kan pendiri Kompas ya, di dalam jurnalisme itu jurnalistik bukan hanya kecepatan tetapi juga keakuratan kita gitu. Kemudian juga tidak harus selalu hanya menunjukkan fakta yang sifatnya itu kronologis, tetapi makna gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia kita semua. Bertemu kembali dengan LPD Circle, Lembaga Pers Dr. Sutomo, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jurnalisme Profesional. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Namanya Bu Dr. Sri Mustika MSI. Bu Ika, kita panggilnya Bu Ika. Bu Ika, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang ya, kita ngobrol, diskusi tentang jurnalisme ramah anak. Kira-kira itu ya Bu? Ya, betul. Temanya jurnalisme ramah anak. Sebelum kita mulai diskusi ini, saya akan bacakan dulu CV-nya Bu Ika. Dr. Sri Mustika MSI lahir dan besar di Kota Batik, Pekalongan, Jawa Tengah. Oke. Betul. Beliau menjalani kuliah S1 di Perguruan Tinggi Publisistik, sekarang itu ISIP, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian melanjut S2-nya di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia dan lanjut S3 di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI juga. Mengawali karir sebagai wartawan di majalah Femina dan menjadi redaktur pelaksana di tabloid Nova. Pernah menjadi kontributor majalah Her World Indonesia. Nah, makanya kita cocok nih bicara tentang jurnalisme ramah anak dan perempuan sih biasanya nih. Biasanya kalau ada anak dan perempuan, tapi kita akan fokus pada jurnalisme ramah anak. Sejak lulus sarjana muda dari ISIP, Bu Ika ini pernah menjadi asisten dosen di alma maternya. Berbekal pengalaman, beliau memberanikan diri menjadi dosen tetap di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hamka ya Bu? Betul. Yang di mana nih Bu ya? Kalau kampus FISIP itu adanya di Jalan Limo 2 Kebayoran Baru. Oke, Jalan Limo 2. Oke. Bu Ika pernah menjadi dekan FISIP Hamka ini 2 periode loh. 2004-2009 sampai 2009 sampai 2013. 2 periode ya Bu?
Luar biasa, keren Bu Ika. Alhamdulillah. Pernah juga menjadi dosen pada pertukaran dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Mariano Marcos State University Filipina ya Bun, di Filipina untuk mata kuliah jurnalistik dan komunikasi internasional. Saat ini beliau juga menjadi pengajar dan asesor atau penguji uji kompetensi wartawan di Lembaga Pers Dr. Sutomo. Beliau pernah menjadi tim penulis buku Insinyur Jamaluddin Suryo Hadikusumo tentang kepemimpinan, kebijakan dan komitmennya dalam pembangunan kehutanan. Kemudian penyunting buku Manajemen by Love karya Dewi Motik Pramono serta buku Menggapai Cita-Cita Mengutamakan Keluarga oleh Dr. Anda Sri Murniati Jamaluddin APT.MSI. Sebagai dosen, Bu Ika ini rutin melakukan penelitian, kemudian fokusnya mengenai pemberitaan kekerasan anak, kemudian komunikasi gender, komunikasi keluarga, fenomena clickbait, dan tentang batik tradisional. Hobinya sama-sama saya ini, dengar musik, jalan-jalan sambil menikmati budaya tradisional, khususnya batik. Wajar orang Pekalongan. Bu Ika, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Bu Ika, ini kita menarik bicara tentang jurnalisme ramah anak. Ya, kalau di media sosial itu kan antara anak dan perempuan biasanya menjadi salah satu yang banyak pembacanya. Nah, tapi kan dalam jurnalisme kita itu ada aturannya bagaimana memberitakan tentang anak, terutama yang berkaitan dengan kekerasan. Nah, bagaimana pandangan Ibu mengenai jurnalisme ramah, atau dijelaskan dulu kepada teman-teman tentang jurnalisme ramah anak ini? Seperti Baik apa? ya. Jadi jumlah anak di Indonesia itu kurang lebih 80-an juta. 80 juta. Ya. Dari jumlah penduduk kita ini 270 juta. 80 jutanya jumlah kurang anak. Lebih malah mungkin kalau dari Biro Pusat Statistik itu mencatat 88 juta. 88 dari juta. kategori 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 10 tahun gitu sampai ini, karena batas anak itu kan sesuai dengan undang-undang di kita 0 sampai 18 tahun, baik itu sudah menikah maupun belum. Kalau dulu kan dari undang-undang perkawinan itu kalau meskipun 15 tahun kalau sudah menikah tidak disebut sebagai anak. Ya. Berarti sekarang yang disebut anak itu umur berapa Bu? Usia berapa? 0 sampai 18 tahun. 0 sampai 18 tahun. Setelah itu bukan anak lagi ya? Bukan, sudah masuk dewasa awal ya, dewasa. Jadi ingat ya, anak itu disebut anak untuk usia 0 sampai 18 tahun. Ya, itu sesuai dengan undang-undang perlindungan anak ya. Nah, kemudian belakangan ini ya jumlah kekerasan terhadap anak maupun juga yang dilakukan oleh anak itu semakin lama meningkat ya. Itu, pelakunya anak-anak? Iya, ada. Jadi itu yang disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum. Ya, tapi semua anak itu tetap memiliki perlindungan ya dari pemerintah maupun dari lembaga lain. Seperti itu. Nah, tahun ini saja 2023 dari Januari hingga November 2023 KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu mencatat kurang lebih 4.100 sekian kasus kekerasan anak. Itu 4.100. Itu yang melapor ya, yang terdata. Ini fenomena ini Gunung es. Ya. Jadi yang nggak terdata juga banyak. Nah, kenapa orang juga enggan ya lapor pada KPAI atau di daerah itu lembaga pelindungan anak yang lain? Itu karena pertama yang melakukan itu biasanya ayah, orang-orang dekat, kerabatnya, orang terdekat ya saudara. Nah, kalau dilaporkan yang melakukan ayahnya atau saudaranya atau juga ibunya ya. Jadi pelakunya orang tuanya. Nanti kan tercemar tuh keluarga gitu kan. Nah, jadi diredam. Kemudian yang kedua, kenapa juga nggak dilaporkan? Takut nanti anaknya mendapat stigma gitu. Oh, itu kan dulu si anak yang ini pernah ini ibunya, ini pernah diperkosa ayahnya dan sebagainya. Itu menjadi penyebab kenapa yang melapor itu sedikit. Gitu. Nah, kaitannya dengan pemberitaan terhadap
mereka-mereka ini atas nama anak ini sebaiknya atau dalam jurnalisme ramah anak itu seperti apa, Bu? Nah, kalau dulu ini tahun 2019 bertepatan dengan HPN, Hari Pers Nasional, Dewan Pers itu mengeluarkan pedoman pemberitaan ramah anak. Ya, waktu itu HPN-nya di Surabaya itu di launching PPRA, isinya 12 item. Ini menjadi pendukung ya, kalau di undang-undang itu belum terlalu jelas, juga di kode etik jurnalistik juga belum terlalu detail. Nah, di dalam PPRA ini sudah lebih detail lagi di 12 item itu. Yang jelas bahwa identitas anak disembunyikan. Nah, apa yang disebut dengan identitas anak itu? Namanya pasti ya. Nama ini kadang masih ada media dia berusaha untuk menyamarkan. Atau menginisial. Tapi ada juga yang namanya itu juga. Iya. Misalnya bunga. Nggak bunga. Ada juga yang namanya bunga. Ya kan? Nah, bunga ada. Jangan-jangan bunga itu. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh disebut. Jadi ya seorang anak inisial perempuan. Nah, inisial tuh kalau misalnya A, B, C ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya NS, wah, Nur Safitri, mengarah ke dia digarang, oh ini dia nih di kelas ini. Ya. Atau menyebutkan usia boleh? Usia boleh. Jadi misalnya seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Ya udah, itu kan umum ya. Iya. Di sekolah A gitu. Ya, sekolah pun enggak boleh. Nggak usah disebutkan. Nggak usah. Tapi misalnya di Kecamatan Anu gitu. Seorang sekolahnya di Kecamatan A. Siswa SMP boleh. Di kota aja lah. Karena kadang-kadang meskipun kecamatan itu memang batas terakhir ya, kelurahan udah nggak boleh. Tetapi itu juga namanya di ini ya, kira-kira dideteksi ya. Namanya orang iseng gimana sih? Iya. Pengen tahu aja gitu. Iya. Itu kalau ini kan kalau di dalam pemberitaan kepolisian itu ada pelaku dan korban. Betul. Nah, kalau dalam kasus anak ini misalnya pelakunya anak, korbannya anak juga, usianya sama gitu kira-kira di bawah 18 tahun. Tidak boleh juga. Berarti kan sebenarnya tidak disebut pelaku ya sebenarnya. Si pelaku meskipun namanya kan belum anak. Pelaku kan masih tersangka. Iya. Tersangka terdakwa. Nanti kalau sudah divonis baru pelaku gitu kan. Pelaku, tersangka, terdakwa, terpidana. Gitu. Tapi kalau nggak salah bukannya sebenarnya di bawah 18 tahun. Tetap tidak boleh ya. Tidak boleh disebutkan ya. Artinya dia pun statusnya meskipun dia sebagai pelakunya tapi secara itu dia tetap sebagai korban kan? Iya. Mereka itu mengapa bisa begitu menjadi pelaku seperti itu korban. Betul. Katanya mengapa, penjelasan seperti apa itu? Nah, ini seperti ini ya. Jadi dalam pemberitaan isu anak ini memang apalagi kekerasan pada anak maupun oleh anak itu punya nilai berita yang cukup tinggi ya, sehingga banyak hampir semua media daring itu terutama ya senang memberitakan gitu. Tetapi sayangnya tidak diikuti dengan tadi mematuhi PPRA, kode etik jurnalistik udah pasti ya. Nah itu jadi kalau dari hasil penelitian yang pernah kami lakukan itu banyak media itu dia tidak melanggar PPRA, tetapi karena terlalu singkat, sumir gitu ya. Jadi ya kurang menarik ya, tidak mendalam. Padahal seorang anak itu melakukan kekerasan nih kalau dia yang berkonflik dengan hukum ya, dia itu kan produk dari pendidikan keluarga, lingkungannya kayak contohnya itu misalnya berapa ya, mungkin 3 tahun ya, hampir 3 tahun yang lalu seorang anak dia sudah SMP saya di Jawa Timur. Dia itu memang ya oleh orang-orang di sekitarnya dikatakan anak nakal gitu ya. Saat itu ada seorang guru bantu menggambar ya, kesenian, sedang memberikan tugas pada murid-muridnya itu untuk melakukan menggambar gitu. Nah dia itu
godain temennya, dari satu temen diapain terus keliling gitu kan. Nah guru ini ya kesal gitu ya, masih muda juga gurunya. Terus dia coret muka itu si anak gitu ya. Nah bagi seorang anak tindakan guru mencoret muka itu kan juga sebetulnya biarpun dia nakal ataupun bagaimana dia punya harga diri juga ya. Ini yang kurang diperhatikan. Padahal cuma dicoret ya. Iya coret. Dulu zaman kita tuh disabet. Iya beda ya. Dikuyur air gitu. Dulu zaman saya SMP pakai rotan kita itu. Diseblak namanya. Kalau sekarang seblak dimakan ya. Kalau dulu diseblak tuh pakai rotan. Nah terus dia itu memukul gurunya di tengkuknya papa. Nah itu rupanya kena ini ya batang otaknya. Dia pingsan. Tapi setelah pingsan itu guru masih sempat pergi ke ruang guru. Terus sama teman-temannya udah kamu pulang. Sampai di rumah dia muntah-muntah. Kan dia tinggalnya di daerah Madura apa ya. Terus dibawa di rumah sakit sana nggak bisa menangani, dibawa ke Surabaya. Sampai di Surabaya kayaknya udah nggak tertolong gitu. Nah istrinya itu kebetulan mereka tuh baru nikah ya, jadi istrinya baru hamil berapa bulan gitu. Nah simpati orang di dalam memberitakan ini ya, wartawan teman-teman kita wartawan itu luar biasa dan cenderung membela bersimpati pada guru bantu, honornya berapa sih gitu. Kemudian istrinya baru hamil muda gitu ya. Nah terus tidak ada, intinya tuh pembaca tuh diarahkan ke nasib si korban, bukan pada anak ini. Kenapa dia nakal? Padahal anak itu kan hasil didikan dari orang tua, keluarga, dari lingkungan sekolah, dari lingkungan rumah gitu ya. Ini nggak ada yang mencoba mendalami kenapa anak itu menjadi seperti itu gitu. Nah dalam kasus itu kalau wartawan hanya memberitakan terjadi kekerasan anak oleh guru honorer misalnya, kan itu hanya begitu aja, nggak menarik Bu. Kalaupun tadi wartawan lebih ke angle guru honorernya yang punya istri sedang mengandung dan sebagainya, yang ini bias ke sini nggak mendapat pemberitaan. Nah kalau kita memberitakan anak sebagai korban kekerasan itu supaya lebih menarik, kira-kira seperti apa Bu konsep jurnalismenya? Ya jadi konsep ramah anak itu tetap bagaimanapun anak itu kan masih punya masa depan ya. Dia ada harus diperhatikan ya, harus disayangi gitu kan. Ya tetap mungkin kita tetap ya memberitakan istrinya yang hamil muda, dia bagaimana sebagai pasangan baru nih Pak Guru ini menjadi pimpinan penanggung jawab rumah tangga, bagaimana dia survive, bagus, tetapi tetap ada berimbang dong, jangan hanya satu sisi. Saya kira gitu ya. Jadi wartawan juga harus bisa memberitakan si korban ini yang anak ini gimana sih? Ternyata dia itu tidak diasuh oleh orang tuanya, diasuh oleh neneknya. Kenapa gitu. Keluarga itu? Tapi kalau terus kita seperti itu, ini kan membuka identitas anak jadinya Bu, gimana dia? Ya kan nggak harus diinikan gitu. Atau kita wawancara dengan psikolog bisa ya. Kenapa sih anak bertumbuh menjadi seperti itu? Ya kita tidak langsung menuju pada dia, tapi secara umum, sehingga kalau ada orang membaca itu kan sebetulnya tidak hanya ingin tahu apa sih yang terjadi, tetapi kenapa itu terjadi gitu kan. Dia juga ada dong simpatinya pada seorang anak gitu, yang mungkin dia tidak mendapatkan kasih sayang orang tua gitu, maka bisa tulisan berita itu menjadi pembelajaran bagi orang tua yang lain supaya tidak melakukan hal yang sama, sehingga akibatnya nanti anaknya akan seperti itu gitu. Menarik soal anak, saya jadi ingat ini Bu, waktu tahun sekitar 2000, di bawah 2010 ya, itu ada berita di Jawa Tengah kalau nggak salah, seorang pengusaha yang menikahi seorang anak di bawah umur. Oh yang itu. Ya pengusaha lah ya gitu. Itu ramai juga waktu itu.
ya disebutkan nama pelakunya, nama si korbannya kan, perempuan yang anak di bawah umur itu. Waktu itu memang menarik karena pelakunya orang kaya sekampung itulah, kemudian dinikahi oleh dia. Anak itu merupakan ternyata orang tua anaknya adalah bawahan dia atau yang dulu membantu dia gitu kan. Jadi tidak ada protes dari keluarganya. Tapi teman-teman ini memberitakan kan terus, heboh sekali tuh, rame terus runningnya itu. Ingat nggak Bu waktu itu Bu? Ingat. Ingat ya? Itu rame sekali. Menurut Ibu pemberitaan seperti itu ramah anak atau tidak sih? Ya jelas tidak ya, cuman waktu itu kan belum ada PPRA. Iya. Tapi kan sudah ada kode etik jurnalistik gitu ya. Jadi tetap ya, karena dan memang definisi anak ini kalau dilihat dari psikologi ikut ke mana UNESCO misalnya, batasnya berapa itu berbeda. Ini untuk di jurnalistik mungkin berbeda juga gitu kan. Nah barulah tahun 2019 itu ada kesepakatan kalau khusus untuk pemberitaan itu sekian. 18. Dan itu pun juga masih harus presisi ya. Jadi misalnya si A melakukan kejahatan pada 8 November ya 2023. Nah ini udah Desember atau udah lewat nih. Tapi sebetulnya dia kan belum tanggalnya itu masih kurang berapa hari, itu juga masih anak itu. Masih anak juga ya. Jadi harus persis. Jadi misalnya dia lahir 8 November, ya kejadiannya 10 November, baru boleh itu masuk dewasa gitu. Ini contoh lagi Bu, contoh berita-berita yang tahu disebutnya ramah anak, tidak ramah anak ya, karena tapi heboh rame. Ya yang kurang setahun inilah yang pelakunya anak dan korbannya anak juga yang mengeroyok sampai anaknya sampai sekarang sudah siuman lagi sudah. Ingat kan Bu yang di daerah Jakarta Selatan Iya, itu. betul. Nah itu kan dua-duanya kan ya mereka semua kan anak itu. Iya. Nah kalau kita atau jurnalis itu memberitakan, ini bayangan ya kalau sekedar mengikuti PPRA, kayaknya nggak menarik bikin beritanya itu. Gitu ya. Gimana itu makanya biar caranya menarik tuh? Ya kan, mungkin ditulis dalam bentuk feature gitu ya. Tidak selalu berita itu harus dengan berita hard news ya, berita lempang gitu. Mungkin seperti itu. Jadi lebih berkisah pada storytelling itu mungkin menarik gitu. Kemarin kan juga ada nih ya kasus di Jawa Timur ya, anak SD yang adik kelasnya. Jadi yang kelas 5 itu dia biasa malak-malak narikin uang gitu kan. Terus nggak dikasih, nah ditusuk matanya pakai lidi sampai buta. Nah terus ketika orang tuanya itu menanyakan pada pihak sekolah juga kayaknya kurang cepat ya menanggapi. Tidak tanggap. Kurang tanggap. Ya. Nah seperti itu. Iya, di kalangan teman-teman jurnalis kan ya biasa lah, teman-teman kan cerdas lah kira-kira. PPRA mungkin banyak pelanggaran itu ya. Banyak. Banyak sekali. Nah sebetulnya itu kan ada sanksinya ya. Iya. Hukuman denda 200 juta kalau saya nggak keliru ya. Kemudian bisa hukum kurungan 5 tahun gitu. Tetapi itu harus deliknya aduan. Nah kalau nggak ada yang mengadu, ya lenggang kangkung aja, orang itu dapat klik banyak ya. Iya. Nah ini masalahnya kan, ini selalu saya tanyakan di dalam podcast ini. Antara yang ideal dengan yang menarik ya, untuk menggait pembaca, teman-teman saya kira tentu lebih banyak bagaimana membuat berita itu menarik. Betul. Meskipun harus dalam tanda petik menabrak aturan. Betul. Misalnya. Nah jadi dasen tidak sama dengan dasolen tadi ya. Nah maka itu gunanya akademisi untuk meneliti kenapa itu kok idealnya sudah ada seperti ini, kenapa dalam pelaksanaannya tidak sama gitu. Apa mungkin karena kalau kita secara ideal tidak menarik pembaca sehingga tidak mengundang viewer, sehingga tidak ada kapital yang masuk, tidak ada keuntungan buat pengelola perusahaan media. Menurut saya kok nggak percaya saya. Apa begitu? Itu karena kurang kurang taktis aja di dalam menulisnya itu gitu. Bisa kok
Nah, bisa ya, tetap bisa ya. Insya Allah bisa, apalagi kalau dia belajar tidak hanya hard news tapi juga soft news gitu. Saya feature-nya kira ya. banyak Berbicara. angle-angle yang bisa diambil dari situ. Seperti itu. Kalau tadi kita bicara dalam hal penulisan, sekarang dalam gambar, foto atau dalam siaran televisi, misalnya, ini bagaimana? Itu sering ya saya lihat, sudah bagus di narasi itu tidak ada nama, tetapi foto itu sudah di blur tapi kadang-kadang tuh kayak Mesong, nggak pas. nggak pas. Seperti itu gimana tuh? Iya. Iya kelihatan lah, masih kelihatan. Iya masih kelihatan gitu. Yang waktu kalau itu saya nggak tahu ya, udah bukan anak sih, udah dewasa, yang dilindas mobil itu masih kelihatan loh. Jadi kalau lihat ada yang kayak gitu pelanggaran harus diadukan aja atau gimana, Bu? Ya harusnya begitu. Diadukan. Iya. Banyak dong yang kalau diadukan. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak gitu kan nanti tidak kapok. Iya. Tuh, banyak tuh yang sering. Iya kan tujuan kita kan membuat aturan, setidaknya kita untuk ditaati, dan kita lihat anak ini kan masa depan bangsa, tunas bangsa. Dialah yang akan meneruskan perjuangan kita mempertahankan negara ini gitu kan. Nah kalau anak-anaknya sudah pada kayak gitu, terus gimana nanti ke depan Indonesia ini, apakah masih akan baik-baik seperti ini atau bagaimana gitu ya. Dan kalau menurut Pak Yaakob Utama itu kan pendiri Kompas ya, di dalam jurnalisme itu, jurnalistik bukan hanya kecepatan tetapi juga keakuratan kita gitu. Kemudian juga tidak harus selalu hanya menunjukkan fakta yang sifatnya itu kronologis, tetapi makna gitu. Nah, tuh, ingat, tidak harus selalu cepat, tapi harus akurat. Ya. Nah, apalagi tadi Bu? Makna. Jadi makna suatu kejadian itu apa gitu. Seperti itu. Ada lagi apa Bu? Ya. Nah jadi orang itu tidak hanya membaca karena ingin tahu, oh gini ya, aduh gimana sih ini gitu. Udah selesai sampai situ, tapi prediksi ke depan ini peristiwa yang akan terjadi lagi kira-kira akan terulang atau tidak. Seperti itu. Nah kalau ini saran dari Ibu ya, kira-kira kalau untuk teman-teman yang ingin menulis berita kasus anak gitu yang tetap sesuai PPRA, pedoman pemberitaan ramah anak, tapi juga ada keuntungannya secara pure, misalnya keuntungan secara finansial untuk pengelola media, ini bagaimana supaya ini lebih menarik dibaca pembaca itu, jadi ya tadi kelengkapan ya, kelengkapan dari berbagai aspek. Kemudian juga dari psikolog gitu, apa sih dampaknya kalau terjadi kekerasan pada seorang anak, atau bagaimana supaya anak itu tidak menjadi berkonflik dengan hukum gitu kan, pelaku kekerasan gitu. Oh jadi dibuat berenggal-enggal mungkin ya. Iya. Satu ada peristiwanya, kemudian ada enggal yang pertama, betul. Kedua, ketiganya siapa ngomong, jadi dikupas habis di situ. Bisa juga ditindaklanjuti dengan penelitian ya. Penelitian bagaimana persepsi pembaca. Seperti itu. Atau peristiwa yang dulu yang serupa mirip-mirip, ada berapa kali yang udah terulang lagi. Ari Hanggara itu kan meninggal oleh ayahnya sendiri ya. Atau yang di Bali itu yang sama dilakukan kekerasan oleh ibu angkatnya, seperti itu. Yaitu jangan sampai dong terulang kembali gitu. Kalau dari penelitian Bu Ika, ini Ibu kan ini sering melakukan penelitian di kekerasan anak di media cyber. Problemnya apa sih di teman-teman media sekarang ini tetap ada melanggar PPRA itu? Ya kalau menurut mereka sudah berusaha, dari hasil penelitian itu ya tidak banyak ya media, tetapi sudah ada media sudah melakukan mengikuti PPRA. Tetapi tadi karena beritanya itu 3 atau 2 alinea gitu, jadi kan tidak bisa memberikan penjelasan secara mendalam. Terus yang sering terjadi juga judul tidak sama dengan isi. Clickbait gitu ya?
Gimana tuh? Jadi misalnya gini, seorang laki-laki di mana misalnya Cianjur gitu, digeruduk massa karena menyetubuhi anak bayi iparnya tuh umur 8 bulan bukan tahun ya. Nah, yang kalau saya membaca itu ya tentu saya ngilu, tapi ini loh bagaimana bisa wartawan itu kok tidak menyelidiki, artinya melihat secara lebih dalam. Ini yang di rumah ini siapa gitu. Kok sampai tidak terawasi itu bayi gitu. Itu apa betul kayak begitu beritanya? Atau sekedar judulnya aja? Nah, saya nggak tahu, tapi itu katanya ada sih sudah dibawa ke puskesmas dan dia mengalami perdarahan. Gitu. Tapi penjelasan bahwa dia itu digeruduk massa itu nggak ada di dalamnya. Terus keluarga anak ini artinya neneknya atau ibunya itu juga tidak mau diwawancara, dia hanya mengatakan bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit dan karena mengalami perdarahan. Nah ini kan juga perlu misalnya wawancara dengan dokter ya. Kalau mengalami seperti itu kedepannya bagaimana ini anak secara kesehatan. Seperti itu tuh nggak ada. Nah ini saran dari Bu Ika untuk supaya teman-teman nggak, ya memang kan pengennya yang bombastis, yang dalam tanda petik ramai lah, menahan itu supaya tidak melakukan seperti berita-berita bombastis itu gimana nih? Dari sisi jurnalisnya harus ditanamkan apa nih Bu? Ya kan ikut UKW udah pasti soal-soal seperti itu sudah diujikan ya. Ya terus menerus diingatkan gitu. Jadi ingatkan dari redaksi juga. Nah, waktu saya tanya sama pemimpin itu mengatakan sudah setiap wartawan yang mau ke lapangan itu pasti sudah dibekali do's and don't katanya. Nah, tapi kok bisa lolos gitu. Ya ini kadang-kadang tergantung pada editor katanya. Ya editornya juga harus diperhatikan dong ya. Jangan hanya wartawan. Oh, wartawannya udah mengikuti panduan, ditaruh ke editornya bilang ini kurang seru nih. Nah, diganti lagi gimana gitu. Jadi harus terus ya secara berjenjang diingatkan gitu. Kalau pengalaman Ibu zaman dulu, zaman ya Ibu masih aktif ya, dibandingkan sekarang, pola-pola pemberitaan yang melanggar PPRA ini lebih banyak dulu atau sekarang? Kira-kira gimana fenomenanya? Dulu saya belum banyak melakukan penelitian. Ya kadang-kadang kan ayo hajar bleh nah, gitu kan. Ini kurang panas ini gitu ya. Dulu juga belum ada PPRA soalnya iya ya. Kan. Dan juga kasus belum terlalu banyak seperti sekarang ya. Mungkin karena belum teknologinya juga belum menjangkau kali ya. Kan kalau sekarang misalnya kita kan dulu zamannya media cetak. Ya udah kalau yang nggak baca itu ya mungkin nggak lewat gitu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada televisi, orang nggak nonton TV dikejar melalui Instagram official dari TV itu gitu kan. Nah itu ini ya sekarang semua kan media harus karusel ya, ada medsosnya juga lengkap lah semuanya. Nah ini kan ujung-ujungnya selain idealisme kan juga dari sisi media kan harus ada benefitnya. Mengejar antara benefit dengan idealisme itu, terutama soal pemberitaan ramah anak, mungkin tantangannya apa ya Bu? Kira-kira? Tantangannya ya kalau menurut saya ya, saya orang zaman dulu ya, maksudnya oke, kita mendapat keuntungan gitu, tetapi ke depan ini anak yang sebagai tunas bangsa tadi akan mengalami hal yang lebih ya tidak kita inginkan. Apa iya sih kita ingin hanya memikirkan uang, tidak memikirkan masa depan bangsa. Gitu. Oke, itu bisa disebut closing statement-nya? Iya. Ada lagi yang lain? Sudah cukup. Baik. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita sudah membahas tentang jurnalisme ramah anak. Semoga bermanfaat. Nantikan tayangan episode LPD Circle berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe LPD Circle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.